Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen aset dan liability yang kedua. Materi yang pertama yaitu tentang tujuan manajemen aset dan liability. Tujuan dari manajemen aset dan liability ini pada dasarnya yaitu mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga kesehatan bank serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan dari nilai tukar mata uang. Menurut Prastimoyo, bahwa fokus dan tujuan aset manajemen liability ini yaitu untuk mengoptimalkan pendapatan dan menjaga agar resiko tidak melampaui batas. Selanjutnya, tidak dapat tertolerir. Di samping itu juga yaitu untuk memaksimalkan harga pasar dari ekuitas perusahaan. Secara spesifik, menurut Riyadi, tujuan dari aset liability management yang dilakukan oleh setiap bank yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhan bank yang wajar, yang kedua pendapatan atau laba yang maksimal, yang ketiga menjaga likuiditas yang memadai, yang keempat membentuk cadangan-cadangan untuk berjaga-jaga atas hal-hal tertentu yang tidak mungkin timbul, yang kelima memelihara atau menjaga dana masyarakat yang dipercayai melalui kegiatan bank yang wajar. Yang keenam, memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit. Selain itu, aset dan liability management yang dimaksudkan agar bank memperoleh pendapatan yang bersifat bersih atau net income yang optimal dengan pengendalian yang tepat atas aktivitas yang tergambar pada pos-pos aktiva dan pasiva dari bank itu sendiri. Yang B yaitu fungsi manajemen aset dan liabilitas. Yang pertama yaitu manajemen likuiditas atau liquidity management. Manajemen likuiditas merupakan kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Dalam manajemen likuiditas, bank berusaha mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur, serta menjaga cash flow, baik cash inflow maupun cash outflow. Selain itu, pengelolaan likuiditas dilakukan untuk memenuhi pekerjaan sebagai berikut, yaitu kemampuan untuk memprediksi kebutuhan dana di masa yang akan datang, kemudian mencari sumber dana untuk mencukupi jumlah yang dibutuhkan, serta meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin. Strategi manajemen likuiditas ini sangat terkait dengan tujuan penggunaan likuiditas. Tetapi dalam menerapkan setiap manajemen yang akan diambil sangat tergantung kepada skill manajer likuiditas yang ada. Keandalan dari manajemen informasi sistem ini dimiliki serta perlu dipertimbangkan kondisi likuiditas pasar dan kebutuhan likuiditas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang kedua yaitu ada manajemen gap atau mismatch, di mana kondisi pekannya tingkat perubahan suku bunga. Dunia perbankan terutama dalam melakukan pengelolaan sumber dan penggunaan dananya sangat membutuhkan adanya suatu sistem yang berfungsi dan berperan untuk melakukan monitoring atau controlling pergerakan tingkat bunga yang berfluktuatif. Manajemen gap ini merupakan upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara aset dan liabilitas pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga saat jatuh tempo, atau perpaduan antara ketiganya. Keputusan dalam manajemen gap misalnya mengubah struktur jangka waktu liabilitas dalam menentukan sumber dana dan meningkatkan bunga, mengubah struktur jangka waktu aset dalam perubahan kebijakan kredit dan dalam hal penjualan investasinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ica Agustina. Yang ketiga, manajemen valuta asing atau foreign exchange management. Dalam manajemen valuta asing, bank berusaha mengelola jenis valuta asing, misalnya seperti mata uang US dollar, yuan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, bank bersangkutan berusaha untuk memaksimumkan pendapatan dari perbedaan kurs nilai tukar valuta asing. Yang keempat,
manajemen investasi dan pendapatan, atau earning and investment management. Bank dituntut untuk tumbuh dan mempertahankan pertumbuhannya melalui profitabilitas yang tinggi, melalui penataan komposisi investasi dalam portofolio bank dengan pemilihan kombinasi efek, obligasi, serta instrumen pasar uang. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Aula. C. Implementasi manajemen aset dan liabilitas. Implementasi kebijakan manajemen aset dan liabilitas pada bank adalah untuk mengatasi beberapa hal, yaitu yang pertama rasio target dan limit likuiditas meliputi primary reserve, yakni meliputi cash, yang merupakan rekening di Bank Indonesia yang diperhitungkan dari dana pihak ketiga atau DPK. Kemudian secondary reserves yang dihitung dari dana pihak ketiga atau DPK. Yang kedua, maturity gap targets dan jangka waktunya. Yang ketiga, funds placement guiltness dan strategi pendanaan sumber dan diverifikasinya. Kemudian yang keempat, posisi target dan stop limit falas yang meliputi buy currency dan sell currency. Kemudian yang kelima ada balance sheet struktur yang meliputi grow atau perkembangan neraca bank dan mix atau konsolidasi neraca bank. Yang keenam, earning and performance goals yang meliputi return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan net interest margin atau NPM. Yang ketujuh, kebutuhan capital education atau CAR pada bank. Yang kedelapan, pricing policies guiltness. Yang kesembilan, pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan atau decision making yang cepat dan tepat. Setiap bank yang mengaplikasikan ALMA akan selalu berada dalam proses kerangka besar tersebut, sehingga untuk mencapai tujuan dibutuhkan kehati-hatian atau prudential terhadap semua pengelolaan risiko yang terbuka pada semua aktivitas bank beserta kepatuhan terhadap seluruh aturan yang mengaturnya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.